pokoknya nggak boleh kalah sama Vira. Aku harus bikin konten yang lebih viral lagi. Apa ya? Kamu harus menikah. Harus banget nikah emang? Karena dengan menikah, konten kamu jadi bisa lebih banyak. Gak ada habisnya. Mendingan uangnya itu kita simpan. Nanti kalau kita sudah nikah, buat rumah tangga kita. Udahlah sayang. Kamu tuh tinggal nurut aja, kenapa sih susah banget? Lagian kan foto prewedding ini tuh penting buat konten di media sosial aku. Bapak cuma bisa membayar akad nikahnya doang. Aku tuh maunya ada pesta pernikahan yang mewah, yang meriah gitu loh, Pak. Aku ini kan seorang selebgram dan YouTuber yang sukses dan terkenal juga. Gak mungkin dong kalau pesta pernikahan aku itu biasa-biasa aja. Nanti apa kata netizen? Ini bakal jadi rumah tinggal kita. Aduh, aku ini kan seorang selebgram dan YouTuber. Gak mungkin aku tinggal di gubuk kayak gini dong. Kamu sebagai istri, kamu harus nurut sama suami. Pokoknya kalau aku bilang gak mau, tetap gak mau. Selama ini juga hidup aku tuh enak. Kenapa kamu ngajakin aku hidup susah? Namanya juga orang baru nikah. Ya harus ada bulan madunya dong sayang. Lagian kan aku juga butuh buat konten di media sosial aku. Kamu itu kenapa sih konten lagi? Ya iyalah mas, aku udah butuh banget buat konten di media sosial aku. Ayo. Tapi aku nikahin kamu bukan untuk kepentingan medsos kamu. Aku tuh kan cari uang dari media sosial sayang. Yang penting itu kan ada duitnya sayang. Kamu tuh tinggal ngikutin doang. Kamu tuh harus jadi suami tuh ngedukung aku, bukan yang ngomel terus. Kamu buat instastory seperti ini, kesannya kita ada masalah. Tapi kenyataannya nggak ada kan? Biar netizen itu pada penasaran dan pada kepo soal hubungan kita. Kamu kenapa harus begitu sih? Kamu pikir pernikahan kita tuh main-main ya? Udah lah mas, kamu tuh bisa diem gak? Gak usah ngomong terus. Setiap kamu ngomong tuh aku bikin kepala aku tuh pusing tau gak? Dan sekarang tuh aku lagi super happy banget karena mobil baru aku ini udah datang. Karena ini kan hasil kerja keras aku kan. Dan sekarang aku mau jalan-jalan, kita bakal keliling-keliling pakai mobil baru. Jadi kayak sayang gitu kalau aku nggak abadikan di konten YouTube aku. Terus nonton vlog aku, jangan ketinggalan dan jangan di skip. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you. Bawa mobil tuh pelan-pelan apa? Buka. Turun nggak? Ini kamu kan, Dek? Adek, ini mobil siapa, Dek? Iya, ini mobil baru aku karena dari hasil endorse dan vlog aku. Ya, walaupun kuliah aku di DO, tapi aku tuh bisa sukses menjadi seorang selebgram dan vlogger. Halo, assalamualaikum Bu. Apa? Bapak pingsan? Ah, yaudah Bu, Nita pulang ya Bu. Yaudah, tunggu Bu. Ya, waalaikumsalam. Diabetesnya kamu lagi. Ayo kita pulang cepetan, cepet. Yaudah, apa nek? Menurut hasil lab, gula darah Bapak tinggi sekali. Maka dari itu, Bapak harus rawat inap di sini dulu ya. Ini demi kebaikan Bapak juga. Suster, iya dok. Tolong siapkan ruang rawat inap untuk Bapak ini. Saya permisi dulu ya Pak. Ibu. So guys, sekarang itu aku lagi di rumah sakit nih. Karena aku tuh tadi nganterin papa aku lagi pingsan. Jadi tolong doain cepet sembuh ya. Udahlah, apa-apa jangan dibikin konten. Gimana sih? Ya namanya buat kebutuhan konten media sosial aku kok. Kamu tuh terlaluan ya, apa-apa dibikin konten. Aduh, kakak tuh ganggu aja deh ya. Astagfirullahaladzim, Bapak tuh lagi sakit, Dek. Moza, Bu, nak, Bapak ternyata harus dirawat hari ini. Tapi gimana ya Ibu nggak ada uang. Terus kita harus kasih deposit ke rumah sakit ini. Nak, kamu mau bantu kan pakai uangmu dulu ya nak ya. Minta ada uang sedikit Bu. Soalnya Nita belum gajian. Ibu pegang dulu ya. Moza kamu bisa bantu nak buat biaya Bapak. Aduh nggak bisa Bu, aku juga nggak ada uang. Astagfirullahaladzim, kamu nggak bisa bantu sedikit apa? Bukannya endorsean kamu tuh banyak. Ya tapi kan udah habis kak, kan aku beliin mobil. Bapak lagi butuh banget. Aku tuh susah cari uang. Uang aku ya uang aku dong, jadi otak-atik lah. Udah. Kenapa sih kalian berdua selalu ribut? Ini cincin Ibu kamu gade saja ya. Buat biaya Bapak. Tapi Bu, Yang penting Bapak segera sehat, segera sembuh. kalau gitu Nita pergi dulu ya. Ibu tunggu. Hai guys, jadi aku baru aja dapat kiriman baju. Nih lihat, ada yang warna grey, hijau, merah dan semuanya. Warnanya juga keren banget kan, super cute banget kan, kualitasnya bagus banget. Nih kalian harus lihat. Pokoknya buat kalian semua yang mau dapat baju kayak aku yang bagus-bagus kayak gini juga, kalian langsung aja cek Instagramnya dan follow dan langsung beli. Bye.
Bagus kan? Oke. Waalaikumsalam. Kamu kok nggak ikut jemput bapak ke rumah sakit sih, Mos? Kakak lihat kan aku lagi ngapain? Aku tuh lagi kerja, Kak. Bayangin aja aku dalam sehari itu harus update 10 brand yang beda-beda. Capek kan? Aku nggak capek. Ya sudah, nggak apa-apa. Bapak aja itu nggak masalah. Kenapa kakak yang ribet? Pak, ayo istirahat dulu. Ayo, Pak. Ini netizen mulutnya pada jahat amat sih. Masa muka aku dibilang tua udah tau cantik kayak begini? Fotonya mendingan aku hapus aja deh. Sekalian aku blokir nih para haters gak jelas. Tunggu. Ini Vira kan? Ini si Vira udah nikah. Aduh, selebgram saingan makin meresahkan ya. Terus foto-fotonya dibilang couple goal sama suaminya. Aku makin ketinggalan dong kalau kayak gini caranya. Terus endorsannya makin banyak, makin laku juga dia. Apa aku harus nikah juga? Ya tapi aku mau nikah sama siapa? Aku punya pacar aja enggak. Hai guys, jadi kegiatan aku hari itu, aku mau shopping ke mall karena lagi ada sesuatu yang pengen aku beli. Jadi aku bakal terus nge-vlog seharian. Jadi kalian jangan skip video ini, nonton terus, oke? Woi, bawa mobil hati-hati dong. Bisa bawa motor atau kamu yang salah sih? Turun kamu. Turun. Ada apa sih Pak? Aku marah-marah sih, bisa kan ngomong baik-baik? Kamu bisa nggak sih bawa mobil, ha? Moza? Rian? Aduh Rian, aku minta maaf banget ya. Tadi aku nggak sengaja, kamu ada luka nggak? Aku nggak apa-apa, Moza. Tapi lain kali kamu itu harus hati-hati dong. Ya udah, sebagai permintaan maaf aku, gimana aku mau ngajakin kamu nongkrong sebentar ngopi yuk? Karena kan kita udah lama juga nggak ketemu. Ya, kamu mau kan? Iya, boleh. Ya udah, kamu duluan aja nanti aku susul. Kamu apa kabar sekarang? Aku sekarang kerja di perusahaan Garmin. Ya, biarpun cuma jadi supervisor, kamu tuh hebat ya. Kamu sekarang sudah jadi selebgram yang terkenal. Dan sekarang kamu makin cantik ya. Bisa aja kamu. Kamu juga makin ganteng kok. Apa mendingan aku pacaran lagi sama Rian ya? Ya, biar konten di media sosial aku tuh tambah seru. Rian kan ganteng, bisa dipamerkan juga di media sosial. Ya, nggak malu-maluin lah. Kamu sudah punya pasangan belum? Aku belum punya, aku masih sendiri aja. Kamu itu cantik loh. Pasti banyak banget yang ngantri. Masalahnya, aku tuh belum nemuin yang kayak kamu. Kamu masih nyari yang kayak aku. Karena buat aku, kamu itu yang terbaik buat aku, Rian. Kamu tahu gak? Aku belum bisa move on dari kamu. Aku mau ngajakin kamu foto-foto buat konten aku juga. Mau aku post di Instagram. Ayo. 1, 2, 3. Hai guys, sekarang aku lagi sama pacar aku. Ini lucu banget spotnya, apalagi buat pacaran kan. Tuh lihat, lucu kan? Kalian kalau mau foto-foto yang bagus-bagus, kalian kesini ya. Bos, semenjak kamu posting berdua sama Rian, jumlah like kamu tuh meningkat tajam loh. Soalnya kan netizen tuh sukanya dikasih hal-hal yang romantis, sweet kayak gitu. Sampai-sampai netizen tuh pada komen muji gitu. Lihat deh, couple-puls banget sih Kamoza. Duh, jiwa jombloku gak kuat lihat mereka, sweet banget sih. Wah, Kamoza pacarnya ganteng banget sih. Tuh. Apalagi waktu aku bikin caption kalau Rian itu mantan pacar aku di SMA, terus sekarang kita CLBK, ya kan? Vira hamil. Netizen pada ngucapin selamat lagi. Serius, kamu mana? Aduh, gak bisa nih. Sampai masuk akun gosip segala lagi. Aku pokoknya gak boleh kalah sama Vira. Aku harus bikin konten yang lebih viral lagi. Apa ya? Kamu harus menikah. Harus banget nikah emang?
Karena dengan menikah, konten kamu jadi bisa lebih banyak. Pertama nih, kamu lamaran bisa jadi konten. Nikahan bisa jadi konten. Terus kamu pergi honeymoon bisa jadi konten. Hamil, lahiran, semuanya bisa jadi konten. Habis itu, anak. Karena konten anak tuh paling menarik banget. Terus bisa dibikinin Instagram, terima endorsean yang banyak. Terus penghasilan kamu jadi double deh. Iya kan? Pinter juga kamu. Sayang, kamu serius kan sama aku? Emang aku kelihatan main-main ya? Ya aku serius lah. Terus kalau kamu serius, kapan kamu lamar aku dong? Tapi sayang, sekarang kan kondisi aku belum punya rumah. Dan aku masih pakai motor. Apa kamu bisa nerima aku? Aku tuh gak peduli apapun keadaan kamu sekarang. Karena buat aku itu semuanya gak penting. Kalau harus nunggu kamu punya rumah dan mobil, kelamaan dong sayang. Kamu bisa terima aku apa adanya? Sayang, terima kasih banyak ya. Kamu bisa tulus mencintai aku. Ya, makasih ya. Aku janji sama kamu, aku akan secepatnya melamar kamu di orang tua kamu. Jadi kamu mau melamar anak saya, Moza? Saya sangat mencintai Moza. Saya pengen hubungan saya dengan Moza lebih serius lagi. Bapak hargai niat kalian berdua untuk menikah. Karena menikah itu juga untuk menyempurnakan ibadah. Tapi Nak Rian, bagaimana kalau pernikahan kalian ditunda tahun depan? Karena Nita, kakaknya Moza, belum nikah. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Dan saya akan menunggu sampai Kak Nita menikah. Nak Rian, terima kasih atas pengertiannya ya nak. Kamu anak yang baik. Kamu juga sangat dewasa. Bapak sama ibu merestui kok hubungan kalian berdua. Terima kasih untuk sementara untuk ditunda dulu ya nak ya. Iya Bu, Moza, nggak apa-apa kan? Kita tunda pernikahan kita 1 tahun lagi. Siapa tahu tahun depan aku bisa lebih mapan lagi. Pak, Bu, Kanita, kalau gitu sekarang aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, pokoknya aku gak terima ya. Tapi ibu sama bapak kan udah ngasih tahu kalau yang menikah itu biar kakakmu dulu, jadi kamu nggak ngelangkahin. Iya, Moza. Dia tadi juga udah setuju kok. Umur kamu baru 23 tahun. Ya tapi kalau sampai tahun depan Kanita belum nikah juga gimana? Masa aku harus tutup nungguin Kanita? Lagian bukan salah aku kan. Kalau sampai sekarang Kanita itu belum nikah. Moza bener kok Bu. Pak, lagian Nita nggak apa-apa kok dilangkahin. Lagian nikah itu kan ibadah, jadi nggak boleh ditunda-tunda. Lagian Nita kan belum mau menikah. Ya, kalau memang kamu nggak keberatan dan ikhlas secara lahir batin, Bapak akan izinkan Moza untuk menikah duluan. Jadi Bapak sama Ibu merestui perjodohan saya dengan Moza duluan. Iya, yang penting Nita sudah ikhlas menerima untuk dilangkahi. Dan yang paling penting lagi, kalian berdua sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah. Ya udah Pak, kalau gitu gimana kalau pernikahannya dipercepat ya Pak? Nah, tapi jangan lupa ya, kamu harus pikirkan soal pelangkah buat Mbak Munita, ya? Ngapain sih Bu? Ya ampun, gak penting banget deh. Lagian kan itu cuma syarat yang mengada-ngada doang. Gak penting banget, aku juga males ngasihnya ogah banget. Bu, Pak, yaudah nggak apa-apa. Yang penting Moza sama Rian bahagia. Nah, gitu kek. Nanti yang ada malah ngambil kesempatan lagi mintanya yang mahal-mahal. Kan tekor aku lumayan. Kita foto-foto seperti ini nggak berlebihan ya. Mendingan uangnya itu kita simpan. Nanti kalau kita sudah nikah, buat rumah tangga kita. Aduh sayang ya. Lagian kan foto prewedding ini tuh penting buat konten di media sosial aku. Gimana Kak? Bagus gak? Next, ganti kostum, konsep berikutnya. Sayang, tunggu. Emang kita mau pakai berapa kostum sayang? Foto prewedding kayak gini aja udah mewah banget. Gimana nanti kalau kita acara pesta sayang? Kamu tuh tinggal nurut aja, kenapa sih susah banget? Dan aku juga bisa minta endorse buat kebaya, dekor, souvenir, semuanya kok.
Lagian biaya untuk pesta pernikahan kita itu aku yang tanggung. Jadi kamu tinggal diem aja, ya. Kok dia mentingin hal-hal kayak gini ya? Boros banget. Tapi semoga nanti kalau udah nikah, Moza berubah. Foto prewedding aku tuh disukain banyak orang. Ih, keren banget emang. Moza, bagaimana dengan persiapan pernikahan kamu, nak? Itu dia masalahnya, Pak. Aku itu belum bayar gedung dan juga catering. Gimana kalau Bapak yang bayarin ya, Pak? Karena kan ini butuh dana yang banyak soalnya, Pak. Memangnya butuh berapa duit, nak? Bapak cuma bisa membayar akad nikahnya doang. Elah, masa cuma akad nikah doang sih, Pak? Nggak seru dong. Aku tuh maunya ada pesta pernikahan yang mewah, yang meriah gitu loh, Pak. Pernikahan itu yang terpenting sah di mata agama dan negara. Aku ini kan seorang selebgram dan YouTuber yang sukses dan terkenal juga. Gak mungkin dong kalau pesta pernikahan aku itu biasa-biasa aja. Nanti apa kata netizen? Pokoknya aku mau ada pesta pernikahan yang mewah dan Bapak dan Ibu harus cari dananya. Astagfirullah, kamu maksain harus nikah mewah demi konten medsos kamu. Iya. Kenapa emang? Kamu bisa gak sih, Moz? Gak nyusahin orang tua? Ya, Pak, Bu. Biaya pernikahan juga kan itu kewajiban orang tua. Lagian kakak ini kenapa sih? Kakak iri sama aku karena aku mau nikah duluan. Intinya, aku mau ada pesta pernikahan yang mewah dan meriah di gedung. Titik. Tapi deh, Besok Bapak akan coba pinjam ke kantor. Dan Ibu juga siap-siap jual kios sembako Ibu. Ibu nggak mau jual kios itu. Ini semua kita lakukan demi kebahagiaan anak, Bu. Yes, sebentar lagi media sosialku akan menarik lagi karena diisi dengan konten pernikahan dan kehidupan rumah tangga aku. Hai guys, hari ini aku lagi di pesta pernikahannya Moza dan Rian. Pestanya tuh mewah banget, tuh lihat kan? Selain mewah, lihat deh pasangan pengantinnya. Pokoknya happy wedding untuk Moza dan Rian. Alhamdulillah ya, tadi acara kita berjalan dengan lancar. Sayang, kamu tahu nggak? Followers aku di Instagram itu nambah loh gara-gara foto pernikahan kita, sayang. Aku seneng banget. Sayang, kamu dengerin aku ngomong gak sih? Aduh, apaan sih, sayang? Kamu tuh bawel banget. Jadi, ini bakal jadi rumah tinggal kita. Aduh, aku ini kan seorang selebgram dan YouTuber. Gak mungkin aku tinggal di gubuk kayak gini dong. Untuk sementara kita tinggal di sini aja dulu ya. Enggak, Mas. Kamu tahu sendiri kan aku belum bisa beli rumah. Kamu sebagai istri, kamu harus nurut sama suami. Pokoknya kalau aku bilang gak mau, tetap gak mau. Selama ini juga hidup aku tuh enak. Kenapa kamu ngajakin aku hidup susah? Ya terus kalau emang kamu nggak mau, kita mau tinggal di mana? Kita akan tinggal di rumah yang mewah. Ini rumah siapa? Ya aku sewa dong, sayang. Dan aku juga udah bayar untuk uang sewanya setahun. Kenapa uangnya nggak buat DP aja? Sayang, ini kan pasti mahal banget. Elah, sayang. Kelamaan dong kalau harus kredit dulu. Udah deh, kamu tuh gak usah bawel. Mendingan sekarang kita foto-foto. Karena kan udah ada rumah mewah. Nih, harus kelihatan rumahnya yang mewah. Yuk. Sayang, sini yang bener dong. Ceritanya kan kamu yang beli. 1, 2, 3. Sekarang aku tinggal tulis captionnya. Kok kamu nulis captionnya kayak gitu sih? Kesannya aku yang beliin kamu rumah ini. Ya biar di mata netizen itu kamu terlihat baik, jadi idaman gitu. Gimana sih kamu? Itu namanya kamu pembohongan publik. Namanya juga media sosial, sayang. Dunia tipu-tipu. Tuh, lihat. Udah netizen udah ada yang komen lagi. Kamu Moza sama Karian itu keren banget sih. Pasangan muda tapi udah punya rumah semewah ini. Gimana kalau aku jawab kamu itu seorang pengusaha, ya? Sayang, tunggu. Aku itu cuma pegawai kantoran, sayang. Aku bukan pengusaha. Bisa nggak kamu tuh nggak usah bawel. Mulai sekarang, kamu tuh harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Mendingan kamu cepet pesenin tiket deh dan hotel buat kita bulan madu ke Bali. Sayang, tabungan aku udah habis. Kamu kan punya kartu kredit. Ya kamu bisa bayar pakai kartu kredit kamu dong. Namanya juga orang baru nikah. Ya harus ada bulan madunya dong, sayang. Lagian kan aku juga butuh buat konten di media sosial aku. Konten lagi. Ya iyalah, Mas. Sepenting itu konten kamu. Sehingga aku harus ngutang lagi. Karena aku dapat uang dari mana? Dari media sosial juga kan? Tapi kan sayang, Udahlah, nggak usah tapi mendingan sekarang kamu cepet pesenin. Kalau aku dapat endorsan juga nanti modalnya balik lagi. Bukan yang ngertiin kerjaan istrinya sebagai selebgram. Ngeselin. kamu kenapa jadi emosi seperti itu sih? Ya lagian kamu tuh ngeselin, tau nggak? Lelet. Ya aku pesenin sekarang.
back to my vlog. Sama suamiku tersayang ini kita lagi bulan madu ke Bali. Kalian juga harus nonton, pokoknya kalian gak boleh di skip. Kasih like, comment, dan subscribe. Thank you, bye. Sayang, aku lapar, aku pengen makan. Udah, sekarang kamu cepet ganti baju, ayo. Lepasin tangan kamu. Ya, lagian kamu itu lelet, tau gak? Kamu nggak boleh kasar sama suami ya. Kamu harus hormatin suami. Udah, sekarang kamu jangan kebanyakan omong, kamu ganti baju. Ayo, ganti baju. Ini adalah hari pertama aku honeymoon sama suami aku di Bali. Dan aku tuh lagi super happy banget karena suami aku yang super sibuk ini, dia tuh masih bisa meluangkan waktunya buat aku. Jadi aku happy banget. Thank you ya sayang. Kenapa sih kamu diem aja dari tadi? Jangan kaku kayak gitu dong. Sayang, aku bingung, aku harus seperti apa? Ya kamu ngomong apa, kayak senyum, kayak mangut-mangut, apa gimana kayak. Sayang, aku lapar, aku pengen makan. Harusnya kita makan dulu dong. Jujur ya, aku nggak mood buat nge-vlog. Bisa nggak makannya tuh nanti dulu, sekarang tuh kerja dulu. Udah, sekarang aku harus retake, bikin ulang lagi videonya. Terus kamu tuh jangan diem aja, kamu tuh senyum kayak apa kayak. Oh, lagi senyum. Sayang, udahan dong main handphonenya. Sayang, kita lagi bulan madu loh. Aduh, kamu tuh bawel banget, berisik banget sih, ganggu tau nggak? Kok kamu lebih mentingin handphone daripada aku sih? Iya sayang, ya ampun, kamu tuh bawel banget tau nggak? Aku tuh harus edit foto dan video yang tadi, itu harus diupload sekarang. Udah tau ini konten yang penting. Aku tuh lagi mikirin ya, gimana caranya aku bayar kartu kredit. Yang penting sekarang tuh di mata netizen tuh kita pasangan yang paling keren. Please lah, kalau masalah kecil tuh nggak usah digede-gedein. Orang tinggal dicicil doang. Cuma gara-gara gengsi, kamu seperti ini. Bensinnya habis. Mau masak apa ya, berasnya habis. Mau makan apa mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Kok bengong? Ibu ini belum masak, soalnya berasnya habis. Kita ada uang sedikit, lumayan buat beli beras nanti. Ibu pegang ya. Ibu tuh sedih banget tahu. Semenjak kios ibu dijual, ibu jadi nggak punya penghasilan. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ini bajunya kok basah semua, Pak? Kenapa, Pak? Barusan Bapak jalan kaki dorong motor, kehabisan bensin. Bapak nggak cari pom bensin? Pom bensin sih ada, tapi uang Bapak nggak ada. Memang gaji Bapak sudah habis semua ya. Habis dipotong di kantor untuk bayar utang waktu pernikahan Moza. Seandainya waktu itu Musa nggak memaksakan diri untuk mengadakan pernikahan besar-besaran, nggak akan terjadi kayak gini ya, Pak. Ikhlasin saja. Yang penting dia bahagia dan pernikahannya baik-baik aja. Aku tuh abis masakin makanan kesukaan suami aku tuh. Sayang, udah dong, jangan rekam-rekam terus. Aku risih tahu. Hidup kita jadi nggak bebas. Buat semua followers aku itu tuh penting sayang, karena mereka tuh suka ngikutin keseharian orang-orang yang mereka follow. Tapi aku nikahin kamu bukan untuk kepentingan medsos kamu. Aku tuh kan cari uang dari media sosial sayang. Yang penting itu kan ada duitnya sayang. Kamu tuh tinggal ngikutin doang. Kamu tuh harus jadi suami tuh ngedukung aku, bukan yang ngomel terus. Astagfirullahaladzim, Moza. Kenapa nih? Ibu, lihat deh. Moza malahan lagi makan mewah sama suaminya. Padahal bapak kebelet utang kantor. Ibu sampai jual kios. Kok dia tega banget sih? Astagfirullahaladzim. Mbak, minta kita bawa ke rumah sakit dulu. Ayo tahan dulu ya, Pak ya. Ayo, sini. Ya. Iya, Kanita, ada apa? Bapak kamu lagi? Aduh, Kanita, gini ya. Aku juga lagi gak ada uang nih, terus kebutuhan aku juga banyak. Jadi, kalau sekarang aku gak bisa nolongin. Ya, sorry ya. Kenapa kamu nggak bantuin aja sih? Bisa gak? Kamu tuh gak usah ngajarin aku terus. Kamu baru terima endorsean banyak banget loh. Ya, uang yang dari endorse itu mau aku beliin tas. Ada tas keluaran baru yang branded bagus banget sayang. Dan semua selebgram itu udah punya. Dan aku belum punya, pokoknya aku harus beli tas itu. Bapak kamu lagi sakit sayang. Udah deh, kamu tuh gak usah banyak omong. Kamu tuh gak ngerti kehidupan selebgram kayak aku. Makanya kamu tuh upgrade diri kamu, biar kamu tuh gak ngomel terus. Kenapa Musa nggak mau datang ke sini? Jangankan untuk jenguk, buat transfer aja. Moza nggak mau kan? Dia sudah nggak peduli lagi dengan kita, Pak. Doakan saja yang baik-baik. Lucu tuh kayaknya deh. Coba kamu lihat. Ini lucu-lucu banget. Ini bagus, ini bagus.
Ya ampun, Bu. Ini kan tas mahal, Bu. Buat bantu biaya Bapak aja dia nggak mau. Sudahlah Nita, barangkali dia lagi repot sama rumah tangganya. $14 juta. Moza, Kenapa ya? Orang ngomong aku juga kok, kenapa kamu yang ribet? tapi kamu bisa beli tas semahal ini. Sedangkan untuk biaya rumah sakit bapak kamu aja kamu nggak mau. Halo mas, biarin aja lah, orang Kanita juga kerja kok, kenapa harus aku yang biayain? Udahlah mas, tolong ya, kamu tuh gak usah ikut-ikutan permasalahan keluarga aku deh. Tapi kewajiban seorang anak untuk biayain orang tuanya. Tas mahal kayak gini dan barang-barang branded kayak gitu tuh, itu menaikkan gengsi di mata netizen mas. Jadi kamu tuh tolong gak usah ikut campur. Susah ya jelasin sama kamu. Gak ngerti aku. Kamu itu sudah berlebihan ya. Udahlah mas, terserah kamu ya, terserah kamu mau ngomong apa. Aku capek. Sampai kapan kamu bisa ngertiin aku? Sayang, kamu kenapa sih buat instastory seperti ini? Kesannya rumah tangga kita itu lagi berantem. Iya emang kenyataannya lagi berantem. Kita cuma salah paham kecil aja. Masalah rumah tangga kita itu privasi kita. Kamu nggak boleh umbar-umbar ke publik. Biarin aja, kecenderungan orang-orang itu pada kepo sama hubungan rumah tangga orang lain. Sekarang aku minta kamu hapus. Alah sayang, udahlah. Lagian ya, semakin kita sering diomongin sama orang-orang, semakin terkenal juga dong kita. Terus efeknya apa? Aku semakin mudah dong cari uang. Makin banyak juga undangan launching dari produk-produk terbaru dari klien. Tapi aku nggak suka ya. Kamu ngejual drama rumah tangga kita. Kamu tuh harus terbiasa dengan drama-drama kayak gini. Bagus gak? Ih, cantik kan? Jelek banget, aku gendut banget tuh, kamu lihat deh. Cantik kok ini. Enggak. Pokoknya aku mau foto lagi ya. Oke. Kamu kenapa, Moza? Mas Rian? Moza? Moza, kita bawa Moza ke rumah sakit ya. Iya, Mas. Ayo Mas. Jadi istri saya sakit apa? Istri Bapak positif hamil. Alhamdulillah. Ini Pak hasil labnya. Usia kandungannya baru masuk 7 minggu. Masih kecil, masih rawan. Jadi tolong dijaga dengan baik-baik ya. Nggak boleh capek dan juga stres. Ya, terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama. Kehamilan ini bisa aku jadikan untuk konten di media sosial aku. Aku bener-bener udah gak kuat lagi menghadapi semua ini. Pasti orang-orang yang nyangkanya aku sama Mas Rian itu ada apa-apa. Biar aja diomongin di sana-sini, biar makin viral. Rian, kamu yang sabar ya. Semoga keluarga kamu baik-baik aja. Masalah dalam rumah tangga itu biasa kok. Jangan nyerah ya. Kalian pasti bisa nyelesain dengan baik. Kalian ini ngomong apa sih? Aku lihat di instastory istri kamu. Kalian lagi ada masalah besar. Moza itu emang seperti itu. Dia sering buat instastory seperti ini. Aku dan Moza itu nggak ada apa-apa kok. Kami baik-baik aja. Syukur deh, ikut lega. Aduh, sampai kaget. Kirain mau pisah. Ya udah kalau gitu kalian boleh duduk kembali untuk bekerja. Moza kenapa ya sering banget buat instastory seperti ini? Jangan pisah dong sama Karian. Netizen tuh lucu deh, mereka tuh ngira aku tuh bener-bener akan pisah sama Mas Rian. Kalian itu pasangan yang romantis, kalian tuh panutan aku. Ini apa-apaan nih? Kenapa kamu buat story seperti ini? Ya udah santai aja sih, nggak usah panik kayak gitu. Gimana aku nggak panik coba? Kamu lihat, kamu buat instastory seperti ini. Kesannya kita ada masalah, tapi kenyataannya nggak ada kan? Gini ya mas, itu tuh namanya trik mas. Nanti kan kita jadi heboh tuh, orang-orang pada ngomongin kita. Kamu kenapa harus begitu sih? Aku mau kehamilan aku ini ya semeriah waktu pesta pernikahan kita. Terus nanti makin viral deh aku kan. Kamu lebih mementingkan konten kamu daripada pernikahan kita. Udah lah mas, kamu tuh bisa diem gak? Astagfirullahaladzim. Setiap kamu ngomong tuh aku bikin kepala aku tuh pusing tau gak? Ya, Waalaikumsalam Bu. Kamu sama Rian nggak kenapa-kenapa kan, Nak? Aku sama Mas Rian gak apa-apa kok, baik-baik aja. Katanya kamu menulis di media sosial mengenai pernikahan kamu. Aku tuh lagi hamil Bu. Kamu hamil? Alhamdulillah, Nak. Ibu seneng banget dengernya, Nak. Jadi aku tuh sengaja, aku cuma bikin kejutan gitu buat netizen-netizen. Ya kayak prank-prank gitu lah Bu. Ibu minta
Jangan pernah diulangin lagi. Nanti kalau akun aku sepi terus aku nggak dapet endorsement, biar kita tuh tetap viral dan tetap dibicarakan sama orang-orang banyak. Namanya juga media sosial, Bu. Kita tuh perlu hal-hal yang kayak gitu, Bu. Gak usah denger ibu. Jangan pernah kamu ulangi hal itu lagi. Hati-hati. Satu lagi ya nak, jaga kandungan kamu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Tuh kan, sampai masuk akun gosip loh. Cukup ya aku minta sama kamu ya. Ini yang terakhir kamu buat seperti itu. Justru bagus dong, lihat tuh. Netizen tuh pada komentar, "Kak, jangan pisah dong, semoga hubungannya baik-baik aja dan langgeng tuh." Mereka malah ngedoain, bagus dong. Kamu bohongin fans-fans kamu. Tapi kenyataannya kamu di sini malah ketawa-ketawa. Tapi ini tuh penting buat aku, Mas. Mendingan kamu tuh diem, gak usah ngomong terus. Ternyata aku dinikahin cuma untuk dijadikan konten medsos istriku. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, lembutkanlah hati istri hamba. Semoga istri hamba sadar ya Allah, apa yang dia lakukan ini salah ya Allah. Ampunilah istri hamba ya Allah. Semoga istri hamba tidak mempermainkan pernikahan ini ya Allah. Saya minta tanda tangan. Iya, Mas. Aku punya mobil baru. Sayang, ini mobil siapa? Ya mobil aku dong, sayang. Tapi sayang, ini pasti cicilannya mahal banget. Bisa nggak kamu tuh nggak protes terus? Lagian kan yang bayar juga aku. Udah deh, mendingan karena kamu udah datang dan mobil ini juga baru datang, sekarang kita foto buat aku upload di Instagram aku. Mobilnya harus kelihatan. Ini yuk. Nah, kan sekarang aku mau tulis, sayang, kamu tuh emang baik banget deh. Aku hamil terus dikasih kadonya mobil baru. Sayang. Kok kamu nulis captionnya kayak gitu sih? Kan selama ini aku ngakuin ke netizen, kamu tuh seorang pengusaha. Sayang, sampai kapan sih kamu berbohong demi konten kamu ini? Selama aku masih laku, ya kenapa enggak? Hari ini aku tuh lagi kayak ngidam banget, pengen makan mangga muda ya, namanya juga orang hamil ya kan, pengen makan yang aneh-aneh. Dan sekarang aku mau nunjukin nih, lihat deh, di depan aku udah ada mangga muda dibeliin sama suami aku tersayang. Nah pokoknya buat kalian semua yang mau nonton vlog aku, kalian harus jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Bye! Ya Allah, ngidam aja dijadikan konten. Jadi gimana ini Pak? Bapak udah nunggak lama loh. Mau dipotong gajinya bulan lalu, nggak mau. Bulan sekarang, nggak juga. Saya akan usahakan secepatnya melunasinya. Ya, Bapak kan tahu ini perusahaan kecil. Ya lagian anak Bapak akan sudah terkenal. Kalau ada karyawan yang pinjam, ya harus cepat dilunasi. Iya Pak. Nanti saya akan minta kepadanya. Kemarin kan sebelum kamu nikah sama Rian, Bapak pinjam uang ke kantor. Kamu bisa nggak bantu untuk lunasin hutang-hutangnya Bapak? Biaya pesta pernikahan anak itu tanggungan orang tua. Astagfirullah, kamu lihat dong kondisi orang tua kayak gimana. Kamu tega sih ngomong kayak gitu? Udahlah Kak, terserah ya. Aku tuh lagi sibuk banyak kerjaan endorsen. Mendingan sekarang Kakak pulang. Jadi Moja bilang begitu, Nit? Ya Allah Pak, terus apa lagi yang harus kita jual buat lunasin utang-utangnya? Nit, gimana Nit? Aku juga nggak tahu, Bu. Bu, Kak, aku pamit pulang dulu ya. Ini semua gara-gara kamu. Bapak kan emang udah sakit, kenapa ibu nyalain aku ya? Lagi sakitnya Bapak itu gara-gara stres. Coba saja kalau waktu itu kamu tidak menyuruh Bapak untuk berhutang. Dan kamu berusaha untuk membantu melunasi hutang-hutangnya. Gak bakal Bapak kamu akan kayak gini. Itu tuh namanya udah takdir. Lagian salah Bapak sama ibu dong. Kenapa kalian hidupnya miskin? Kamu gak boleh ngomong seperti itu sama orang tua. Moja, Aku minta maaf ya atas perlakuan Moza sama ibu dan juga bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak sesar aja, sayang? Pokoknya aku tetap kelahiran normal. Aku mau dibilang wanita hebat di sosial media. Sayang, kamu harus mikirin kesehatan kamu dan juga anak kamu. Kamu kenapa nggak telepon ibu kamu aja? Kamu minta maaf sama ibu kamu. Ini bisa memperlancar persalinan kamu, sayang. Kamu tuh gak peduli, Mas. Perasaanku kok gak enak ya? Sebaiknya ibu operasi sesar aja ya. Anak ibu sudah tidak ada detak jantungnya. Apa maksud dokter? Iya ibu, anak ibu sudah meninggal karena terlambat ditangani. Seandainya dari tadi ada tindakan operasi sesar, mungkin masih bisa bertolong. Gak mungkin anak aku masih hidup. Anakku masih hidup, gak shock. Kamu belum makan loh, sayang, dari tadi. Sayang, kamu yang sabar ya. Aku sama sekali nggak nyalain kamu. Sayang, ini semua mungkin sudah takdir, sayang. Kamu harus kuat, sayang. Kamu sabar ya. Kamu jangan sedih terus. Waalaikumsalam, Rian. Ada apa, nak? Tumben kamu telepon ibu? Kemarin Moza melahirkan, tapi anaknya nggak tertolong, Bu. Astagfirullahaladzim. Terus gimana, nak? Anak kami meninggal dunia, Bu. Sekarang Moza murung aja terus, Bu. Ibu tolong ke rumah. Bu, aku minta maaf banget sama ibu. Aku terlambat ngasih tahu ibu. Iya. Ibu kesana sekarang ya. Ngapain kalian berdua kesini? Ibu ikut prihatin. Ibu ikut berduka ya, nak, atas meninggalnya anakmu. Kalian berdua tuh gak usah sok pura-pura kayak gitu deh. Bilang aja kalian berdua tuh kesini cuma mau ngetawain nasib aku doang kan? Jangan kalian berdua kan yang doain anak aku supaya meninggal. Aku yang nyuruh ibu kesini. Kamu itu harusnya minta ampun sama ibu, bukan mau nyalahin ibu. Gak ada seorang ibu yang mau mendoakan jelek buat anaknya. Ibu juga bahkan tidak tahu saat kamu berjuang mau melahirkan anak kamu. Karena kamu gak pernah mau cerita sama ibu, gak pernah kasih tahu sama ibu. Aku gak mau mendengar apapun dari ibu. Mendingan sekarang ibu dan kakak pulang. Moza, cukup. Aku minta maaf ya atas perlakuan Moza sama ibu. Yaudah bu, kita pergi dari sini daripada kita ribut. Assalamualaikum. Seharian ini banyak banget yang klien nelfon aku. Terus aku bilang kamu belum bisa terima endorsean. Terus sayangnya ada produk bayi gitu nanyain. Tiba-tiba ngebatalin aja gitu. Aku terkenal, aku kaya. Sayang, Anak aku. Anak aku. ada apa ini? Siang, Pak. Ibu Moza sudah terlambat beberapa kali membayar cicilan. Jadi terpaksa, mobil harus kami tarik. Saya pemilik rumah ini, Pak. Sewa rumah ini sudah jatuh tempo bulan yang lalu. Jadi gimana, Pak? Mau diperpanjang atau di stop? Istri saya sedang sakit. Kalau masalah mobil ini, saya akan urus dan saya akan kembalikan mobil ini. Dan Pak, kami tidak bisa perpanjang. Saya juga minta maaf masalah rumah ini. Nggak apa-apa, Pak. Kak Moza, gimana kabar anaknya? Anaknya pasti gemes banget. Anaknya sehat. Moza pasti stres banget nih karena kehilangan bayinya. Sayang, aku akan bawa kamu berobat ya. Kamu gak boleh terus-terusan seperti ini ya. Sayang, aku jenguk kamu. Sayang, ini aku datang, sayang. Kamu cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ini ibu sama Kak Nita, kakak kamu. Kamu masih ingat kan? Moza, ini kakak sayang. Ya Allah, kenapa kamu jadi seperti ini?
Ketenaran dan gaya hidup membuat kamu jadi seperti ini. Iya Bu, kasihan pujian-pujian di medsos membuat Moza lupa diri. Pujian itu seolah jadi candu buat Moza. Semoga kamu segera sembuh ya. Aku akan ada selalu di samping Moza karena aku sangat mencintai Moza. Aku akan tetap di samping Moza sampai depresinya Moza itu sembuh, Bu. Terima kasih nak, kamu sudah baik. Kamu juga selalu cinta sama anak saya. Sayang, aku yakin ya, kita pasti bisa laluin ini bersama.